Nabi Muhammad cerita bahwa kita kalau meninggal dunia tuh butuh nggak kayak tikus mati, nggak kayak binatang-binatang mati. Binatang kalau mati udah kelar tuh butuh. Maka itulah Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah pernah pergi ke pasar ngelihat tukang sate pingsan. Bukan karena belum makan. Sekarang nih kadang-kadang di majelis suka ada yang pingsan. Ini pingsannya orang di majelis nggak sama pingsannya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, ya. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah pingsannya itu karena memikirkan urusan-urusan akhirat, datang hatinya yang bergejolak kemudian sampai beliau pingsan gitu. Nah kalau orang di majelis kayaknya pingsan perkara belum makan dah. Teman-teman sekalian, Sayyidah Rabi'ah lihat sate, orang jualan sate pingsan. Akhirnya dibawa kan sampai beliau sadar. Ketika sadar ditanya, "Mengapa engkau pingsan wahai Rabi'ah?" Katanya Rabi'ah, "Ya Allah, hanya mendingan kita jadi kambing aja dah. Mendingan saya jadi kambing," kata Rabi'ah. Kenapa gitu? Kalau kambing itu dia mati, habisnya mati dagingnya dipotong-potong kemudian dibakar dalam keadaan mati. Jadi si kambing itu ketika dipotong-potong jadi sate tuh nggak berasa kambingnya. Ada nggak yang pas mau makan? Pas mau makan dia nyaut gitu kan. Awas lo makan gue makan balik lo. Nggak ada kan. Binatang itu teman-teman kalau udah mati udah tuh nggak berasa apa-apa. Kata Rabi'ah, sementara kita ini manusia, kalau hidup kita tidak dalam keadaan yang terjaga, kita mati, dibangkitkan Allah dalam alam kubur, kemudian mendapatkan imma naimul jannah wa imma naimul qabr wa imma adzabil qabr. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada juga banyak juga yang mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah. Sayyidina Utsman, ibu-ibu sekalian, Utsman bin Affan itu tiap lihat kuburan beliau nangis. Tiap lihat kuburan nangis. Tiap lewatin kubur nih, pokoknya nangis dah judulnya Sayyidina Utsman. Sampai membuat penasaran pelayannya. Beliau bertanya, si pelayannya nih nanya nih sama Sayyidina Utsman. "Wahai Tuan, saya lihat engkau kalau baca Al-Quran tentang neraka belum tentu nangis. Saya lihat engkau kalau ada apa-apaan, bencana dan lain sebagainya belum tentu nangis. Tapi kenapa engkau setiap lihat kuburan engkau nangis wahai Tuan?" Sayyidina Utsman menjawab, "Fa inni tadakkartu," karena sesungguhnya aku teringat ucapan Nabi besar Muhammad, "Al-qabru awal manzil min manazilil akhirah wa akhir manzil min manazilid dunya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad." Kata Sayyidina Utsman, saya tiap lihat kuburan saya nangis, tiap lewat kuburan saya nangis karena saya ingat sabdanya Nabi besar Muhammad, kuburan adalah pos terakhirnya dunia dan sekaligus rumah pertama dari rumah akhirat. Kuburan kamu tuh rumahmu yang sesungguhnya dari dunia ini, ya kuburan itu. Siapa yang selamat di kuburannya, kata Nabi Muhammad, yang sesudahnya bakal jadi lebih gampang. Dan siapa yang gak selamat di kuburannya, yang sesudahnya bakalan jadi lebih berat.
Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya. Amin. Terutama yang gak dapet tenda nih, lebih saya doain lagi dah. Ntar yang di tenda pada mundur semua ya. Iya, nggak apa-apa, kepanasannya di sini aja. Ntar sana-sana nggak lagi panasan, insya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, jadi itu kuburan itu tempat pertamanya akhirat dan juga tempat terakhir di dunia kita ini. Masih di dunia sih, kita aja kelihatan kuburan, kan ada di dunia ya. Akan tetapi teman-teman, hakikatnya sudah tidak di dunia lagi. Udah merupakan tempat pembalasan. Kuburan itu. Kuburan itu udah tempat pembalasan. Makanya nih, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang dibahagiakan dalam alam kuburnya. Amin. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrar lafi illiyin, innal fujar lafi sijjin, ya. Jadi orang-orang baik itu sama Allah di kuburnya ditempatkan di illiyin. Illiyin. Sementara orang nggak baik, nggak benar, orang-orang yang durhaka sama Allah atau yang mati nggak bawa iman, itu sama Allah ditempatkan di sijjin. Teman-teman sekalian, jadi tuh yang dikubur situ tuh, itu cuman jasadnya doang. Jasadnya aja di situ. Sementara ruhnya itu dikumpulkan di tempat kalau orang-orang mukmin dikumpulkan di illiyin. Kalau dia adalah orang yang durhaka, dia adalah orang yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di sijjin namanya. Tempatnya itu namanya sijjin. Saudara sekalian, itu tempat yang gak enak banget dah pokoknya. Berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak hari pertama masuk kuburan, kalau ada orang nih dimasukkan ke dalam sijjin, ya, dimasukkan di tempat penyiksaan arwah. Arwah-arwah tuh dikumpulkan, disiksa. Itu kalau hari pertama aja, hari pertama nih baru semalam nginep di sijjin. Kalau diwawancara, misal kalau ditanya nih, gimana kamu waktu hidup di dunia? Andai dia waktu hidup di dunia tuh misalnya 70 tahun, senang terus hidupnya. Andai waktu di dunia tuh dia hidupnya senang terus. Meskipun gak ada dah orang 70 tahun hidup di dunia senang terus. Betul gak? Jangankan 70 tahun, ini kita dalam seminggu aja perasaan gonta-ganti. Entar sedih, entar senang, entar kecewa, entar bahagia, entar merasa dicinta, entar merasa dibenci, entar lapar, entar kenyang, entar, betul nggak? Entar ngantuk. Dalam seminggu aja perasaan kita macem-macem teman-teman. Nah gimana mau 70 tahun? Tapi ibarat kata nih, misal ada orang hidup 70 tahun seneng terus nih misal. Tapi di dalam alam kubur dia diadab sama Allah di dalam sijjin, ditempatkan di sijjin. Itu teman-teman, kalau dia ditanya baru sehari nginep di sijjin, ditanya, kamu waktu hidup di dunia gimana rasanya? Dia bakalan bilang, ya ampun, saya waktu hidup di dunia sengsara terus. Lupa kesenangan 70 tahun hanya karena nginep semalam di sijjin. Sijjin sekali lagi tempat kumpulnya arwah yang dimurka sama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang bahagia tempatnya ada di illiyin.
Ini andai nih, misal ada orang hidup 70 tahun, sengsara terus, sakit, dibenci orang, dikucilkan orang, gitu ya. Hidupnya miskin mulu gitu kan, nggak pernah makan enak gitu, misal nih 70 tahun hidupnya sengsara terus. Ini misal ya, walaupun saya nggak pernah ketemu orang hidupnya susah terus, nggak pernah ya Bu ya. Ibu-ibu antara punya duit sama nggak punya duit banyakan mana? Banyakan punya duit. Iya, saya kan nggak nanya banyak apa dikit, saya kan bilang punya. Antara punya duit sama nggak punya duit banyakan mana? Banyakan punya mulu malahan ya Bu ya. Ini kan nih ya, 70 tahun misalnya ada orang hidupnya susah terus-terusan. Misal sakit terus, susah terus, miskin terus, nggak pernah dicinta orang, dibenci orang terus, dibully orang, dikata-katain orang. Misal nih 70 tahun sengsara. Tapi begitu dia meninggal, Allah tempatkan di Iliyin. Nikmat di Iliyin. Kalau diwawancara baru sehari tinggal di dalam Iliyin diwawancara. Gimana kamu waktu hidup di dunia? Dia bilang, saya waktu hidup di dunia seneng, saya nggak pernah susah waktu hidup di dunia. Penderitaan 70 tahun terlupakan dengan sehari seneng di Iliyin. Makanya emang mesti banget kita mikirin nasib kita di kuburan nih. Akankah Allah tempatkan kita bersama dengan orang-orang soleh-solehah di Iliyin? Ataukah naudzubillah min dalik, Allah jatuhkan kita, Allah jerumuskan kita, dan Allah tempatkan kita naudzubillah min dalik di sijin. Mudah-mudahan Allah selamatkan semuanya insyaallah. Amin. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, kami minta kepadamu, jauhkan kami dari azab kubur. Begitu saudara sekalian saya muliakan. Jadi memang betapa kesenangan dunia ini nih tipis banget. Susahnya tipis, senengnya tipis. Makanya gak usah terlalu ngejer yang di dunia Bu, semuanya tipis. Yang 70 tahun aja kan tebel banget tuh 70 tahun. Segitunya aja kena kuburan, lupa semuanya kok gitu. Itu sebabnya saya rasa guru saya Hubaba Bahiyah, itu ibu-ibu saya sekalian, beliau itu tinggalnya di Oman, tepatnya di Salalah. Sangat dicinta. Bukan hanya dicintai sama orang Oman aja Bu, akan tetapi dicintai bukan hanya dicintai orang warganya di Salalah. Hubaba Bahiyah itu dicintai sama ibundanya Sultan Qobus. Sultan Qobus itu adalah rajanya Oman. Rajanya Oman. Saya tahun 2003 saya diundang sama Hubaba Bahiyah untuk mengisi di madrasah beliau. Saya waktu itu baru keluar dari Tarim ya, setahun kemudian, antara 2003 2004 lah gitu. Itu berarti udah 20 tahunan yang silam ya. Jadi saya udah tua banget nih walaupun kelihatannya masih muda. Karena umur perempuan tuh nggak bisa lihat dari muka, lihatnya dari dengkul. Ketahuan banget dah umur saya nih, nggak bisa dilihat dari mukanya. Saya tahun 2003, itu 20 tahun yang lalu, saya udah diundang ngajar. Diundang ngajarnya di luar negeri pula ya. Saya pikir-pikir kayaknya pinteran saya dulu dah daripada sekarang. Masya Allah. Itu teman-teman, saya diundang ke Salalah dan saya baru tahu ternyata orang sana itu hampir rata-rata kagak ada orang miskin, orang kaya semua rata-rata. Sampai saya tanya gitu, di sini kayaknya nggak ada orang miskin ya, sekota loh ini. Terus mereka jawab kayak gini, kayaknya kalau dicari-cari ada kali.
cari-cari, selidik-selidiki gitu ya, orang masuk ke rumah orang-orang gitu. Mungkin ada kali ustazah katanya gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang, jadi kalau zakat atau apa dikemanain gitu, ya kita taruhlah ke negara-negara lain, dia bilang. Karena memang di negara kami, maksudnya di daerah mereka tuh nggak ada orang susah gitu. Mobil di tempat mereka tuh antara BMW sama LC, antara itulah gitu. Jadi memang orangnya rata-rata orang mampu semuanya gitu. Teman-teman saya sekalian, rumahnya Hubabah Bahiyah itu kayak cuman sekamar doang gitu loh, kayak sepetak doang gitu loh. Tapi beliau memang membangun madrasah, membangun kayak madras ya, Hubabah menyebutnya. Tapi lebih kayak, kalau di kita sih lebih kayak majelis taklim gitu. Memang mewah sekali teman-teman. Itu AC-nya tuh keliling, dia pasang AC-nya itu mewah banget. Nah tapi Hubabah Bahiyahnya nggak tinggal di madras dong, tentu saja beliau tinggal di rumahnya. Rumahnya itu cuman sepetak doang. Saya mau nyampe ke rumahnya nggak boleh sama Hubabah. Udah kita ketemu di sini aja, 5 di madras aja gitu. Terus saya, kenapa sih Hubabah nggak bolehin kita ke rumahnya gitu? Akhirnya saya dengar cerita dari orang-orang di situ, dari teman-teman saya di Solalah itu ya. Mereka bilang kayak gini, Hubabah Bahiyah mah nggak pernah izinin siapapun buat datang ke rumahnya. Kenapa gitu saya bilang? Karena rumahnya itu kecil banget, itu cuman ada kain buat tidur, kamar mandi, sama barang-barang tuh kayak piring cuman 2 biji gitu. Semuanya serba terbatas. Lah emang kenapa gitu? Hubabah miskin? Miskin iya, tapi miskin beliau seperti yang katanya Sayyidah Aisyah tentang kemiskinannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ju'a 'alan nabi ikhtiyara. Sesungguhnya laparnya keluarga Nabi, miskinnya keluarga Nabi adalah pilihan hidup yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Kalau mereka pilih kaya, niscaya Allah pasti akan membuat mereka kaya raya. Tiap punya apaan, Hubabah Bahiyah tuh sedekahin. Tiap ada uang, sedekahin. Tiap ada uang, sedekahin gitu kan. Kemudian beliau bangun madrasnya itu, jadi orang kasih uang, ya udah dibuatkan majelis taklim gitu. Tapi beliaunya sendiri tinggalnya di situ. Sampai orang-orang Oman tuh kayak gemes gitu, karena Hubabah Bahiyah adalah orang yang sangat mereka hormati, sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi, dan orang yang doanya mustajab, ulama, perempuan, begitu kan. Jadinya mereka pengen banget menghormati Hubabah Bahiyah dan membangunkan buat Hubabah Bahiyah rumah yang besar. Mereka pun kemudian bilang sama Hubabah Bahiyah, Hubabah bangun rumah dong. Kata Hubabah, udah gak usah, lama-lama lagi Hubabah kita bangunin ya rumahnya. Enggak. Ya udah gini aja Hubabah, kita bangunin rumah buat Hubabah nggak usah tahu-tahu, tapi pokoknya kalau udah jadi Hubabah mau pindah ya. Ogah. Mereka kan bingung jadinya kan. Ya ampun Hubabah, ayo dong Hubabah. Gimana dong, kami kan malu Hubabah. Kalau ada ulama-ulama dari mana-mana pengen ketemu sama Hubabah, kan kita malu gitu. Masa kita kayak nggak hormat sama ulama, kita udah punya ulama nggak digenahin gitu. Sampai rumahnya sekecil itu kan kita malu nih Hubabah, kata orang-orang nih, orang-orang di Solalah sana. Akhirnya lama-lama Hubabah tuh udah lama gitu nggak jawabin pertanyaan orang. Kapan waktu tanya lagi, Hubabah kita bangunin rumah ya buat Hubabah. Kata Hubabah, udah. Maksudnya Hubabah? Ya saya udah lagi bangun. Di mana Hubabah? Jalan apa? Jalan apa? Nomor berapa? Deket apa? Kata Hubabah, ya saya udah lagi bangun di dalam kubur saya. Kalian saya kasih tahu, kalau mau nyenengin saya gampang. Kalian gak usah bangunin rumah saya di dunia ini. Rumah itu bentaran saya bakalan tinggalin, kata Hubabah. Saya tinggal nunggu hari aja, habis itu juga saya tinggalin. Kalian kalau mau bantuin saya, biarkan saya membangun rumah saya di surga.
Saya kepengen jadi orang yang kubur saya terang dengan amal ibadah pada Allah Ta'ala. Jadi biarkan saya sibuk dengan akhirat saya, jangan ganggu-ganggu saya. Tuh Bapak ya, lagi bangun katanya rumah di surga, lagi bangun katanya rumah di kuburan. Teman-teman saya ikut sekalian, nih kalau diibaratkan rumah kita, kuburan itu adalah rumah kita, coba pikirin nih. Kira-kira kamu ini termasuknya yang lagi kayak gimana nih sekarang? Udah lagi ngebangun, udah beli tanah, apa udah mulain ngecor? Atau bahkan belum punya apa-apa teman-teman? Karena selama ini sibuknya sama urusan-urusan dunia yang ya beberapa lama lagi juga bakalan kita tinggalin. Selamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dalam alam kubur kita nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman sekalian, kita tuh kalau masuk kubur itu pertama-tama diapain nih Ustazah kita nih kalau masuk kuburan nih ya. Itu tuh awal kali nih, teman-teman kan kemarin udah saya ceritain tuh bahwa kalau ruh kita tuh dicabut, itu kan ruhnya dibawa nih naik ke atas. Habis itu kemudian diturunkan lagi tuh ruhnya. Itu diturunkannya juga ada yang apa tuh, drup gitu ya, turunan dengan kasar gitu, jadi pada sakit semua tuh. Ada juga yang diturunkan dengan lembut, bisa lihat semua, baik muslim, mukmin, baik yang dicinta ataupun yang dimurka sama Allah. Kalau meninggal dunia nanti tuh kita bisa lihat saat jasad kita itu sedang diperlakukan apapun sama orang hidup. Itu kita bisa lihat teman-teman, bisa lihat tuh. Jadi nanti nih dengerin saya nih, kalau kamu sambil pejem mata, kayaknya lebih bagus lagi deh. Nanti akan datang waktunya, kamu akan melihat satu jasad terbujur di atas sebuah tempat, di atas dipan. Kamu akan lihat jasad tersebut. Kemudian kamu akan berpikir, dulu wajah itu adalah wajah saya. Dulu tangan kaki itu adalah tangan kaki saya. Dulu saya bilang rambut itu adalah rambut saya. Dulu saya bilang badan itu adalah badan saya. Sekarang ia sudah bukan milik saya lagi. Jadi kamu udah di luar badan kamu dan akan lihat jasad yang pernah dipinjamkan Allah sebagai badanmu waktu hidup di dunia. Akan datang waktunya, Bu. Akan datang waktunya. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi seberapa lamanya waktu itu termasuknya waktu yang sedikit dibanding dengan lamanya kamu nanti di dalam alam kubur, apalagi lamanya kamu nanti di negeri akhirat. Ya Allah, ya Allah. Tangan saya tuh, kaki saya tuh, hidung saya tuh, muka saya tuh yang tiap hari saya cuci pagi, cuci malam. Habis itu saya gosok-gosok, saya bersihkan. Habis itu saya pakein krim, no dia no mukanya. Udah bukan punya kita lagi. Udah bukan punya kita lagi. Apalagi barang-barang kita teman-teman. Badan kita aja bukan punya kita kok. Akan datang waktu. Nah kita terus liatin tuh apa yang orang lakukan kepada badan kita. Makanya nggak boleh ya
Yang bukan mahram jangan lihat-lihat badannya orang yang bukan mahramnya. Nggak boleh tuh. Ada tetangga nih, laki-laki gitu ya. Ada tetangga laki-laki gitu kan. Kemudian datang ke rumahmu ketika saudaramu atau ibu kamu atau adik kamu meninggal dunia gitu. Terus dia bilang, saya mau lihat dong. Nggak boleh teman-teman. Kalau dia laki-laki nggak boleh lihat. Yang boleh lihat hanya mahramnya aja. Jangan sampai nih, waktu hidup saya nggak pernah bisa lihat Ustazah Halimah, sekarang mau lihat dong. Mukanya itu sudah meninggal. Penasaran banget dah saya cari-cari di Instagram kagak ada. Nyari di mana-mana nggak ada. Boleh dong saya lihat sekarang mukanya. Nggak boleh teman-teman. Lagi hidup aja nggak boleh, mati pun juga sama-sama nggak boleh. Jadi yang boleh lihat hanya yang mahramnya aja. Begitu kan? Nah, saudariku sekalian yang saya muliakan, itu orang yang hidupnya, orang yang meninggalnya tuh, dia lihat tuh di sekitar kamu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, jangan ngomong yang nggak benar tentang orang tersebut. Walaupun benar, nggak boleh menyampaikan aib-aibnya. Paham ya? Kata Nabi Muhammad, kufu an masawi mautakum. Diamlah kalian dari aib-aib orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Diam, jaga mulut. Apalagi kalau kamu adalah tukang mandiin jenazah. Kalau kamu lihat macem-macem, jaga mulutnya. Terutama yang gak bagus, jangan cerita sama siapapun. Mandiin jenazah itu amanat. Ibu, mandiin jenazah itu amanat. Amanat. Gak boleh cerita-ceritain sama orang-orang aibnya sahibul jenazah tadi ini. Apapun aja, jangan pernah ngomong yang gak bagus tentang yang sudah meninggal dunia. Kufu, kata Nabi Muhammad, an masawi mautakum. Jaga lisan kalian dari membicarakan hal-hal yang kurang baik tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian. Karena mereka dengar. Jangan sampai ada orang meninggal dunia kamu gibahin gitu. Jangan. Kalau orang masih hidup boleh Ustaz, ya nggak boleh juga. Orang masih hidup nggak boleh juga. Orang udah meninggal dunia, jenazahnya masih di situ, lebih nggak boleh lagi. Hati-hati. Bikin sedih tuh. Karena dia dengar teman-teman. Nih kalau saya nih, ibarat ada orang di belakang nih lagi ngomongin saya nih, misalnya gitu ya, saya nggak dengar, betul nggak? Jadi silakan. Enggak ya. Misalnya ada yang ngomongin saya gitu kan di sini bisik-bisik nih, saya nggak dengar. Tapi kalau saya meninggal dunia, biar kata orang di luar negeri lagi ngomongin saya dengar. Gitu tuh. Itu bukan hanya orang soleh-soleha, enggak, semua orang, bahkan orang kafir sekalipun teman-teman, kalau masih belum dikuburin tuh ruhnya itu masih di sekitar situ dan dia dengar omongan semua orang tentang dia. Makanya jahat banget tuh kalau ada orang sampai ada orang meninggal dunia diomongin yang nggak enak gitu kan. Dia mati loh, bagus kan ya. Kagak ada lagi yang tukang gangguin laki kita ya. Astagfirullah. Jangan. Kasihan, sedih jenazahnya. Ruhnya dengar tuh teman-teman. Ruhnya dengar. Jadi seperti itu. Nah, nanti tuh sampai dimasukkan dalam kubur, itu juga ruhnya nggak bisa jauh-jauh dari badannya. Jadi kayak masih punya ikatan. Tiap badannya itu dibawa kemana, ruhnya ikutan. Ruhnya ikut sampai kemudian masuk di dalam kubur. Ruhnya pun kemudian masuk dalam kubur. Habis itu dimatiin, set, nggak sadar apa-apa. Nanti kalau sudah 7 langkahan orang nguburin, itu dia baru dibangkitkan kembali ruhnya ya. Jadi ruhnya aja teman-teman dibangkitin lagi. Saat itulah datang malaikat mungkar nakir.
Maksudnya itu dibangkitin tuh yang beneran orangnya hidup lagi gitu Ustazah? Enggak. Kamu jangan kebanyakan nonton film horor. Ngebayanginnya terus jadi pocong gitu kan. Terus jalan-jalan keluar di kuburan, gangguin orang gitu. Ya Allah. Teman-teman saya sekalian, nggak ada ceritanya. Itu bohong semua itu ya. Jadi Ustazah, orang kalau udah di dalam kubur nih Ustazah, nggak mungkin jadi arwah penasaran. Nggak mungkin. Gangguin orang gitu Ustazah, nggak akan teman-teman. Nih ya, saya kasih tahu, orang dalam kubur itu ada yang diazab, ada yang mendapatkan kenikmatan. Kalau dia adalah orang yang mendapatkan kenikmatan kuburan, orang-orang soleh, mereka hidup aja dalam keadaan soleh. Masa mau gangguin orang? Iya kan? Mereka mendapatkan kenikmatan kubur, kumpul bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Udah tuh nggak ada urusan sama urusan di atas muka bumi ini. Mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau dia diadab, boro-boro keburu ngisengin orang. Berarti Ustazah, yang orang suka ketakutan kayak ngelihat hantu ini apa segala macam tuh Ustazah, itu apa? Bohong teman-teman saya sekalian. Nggak ada. Bener loh Ustazah, ngelihat ada yang pocong, ada yang kuntilanak, ada yang gondoruo gitu, ada yang ini, ada yang itu. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, enggak, hantu tuh bohong. Kalau kamu nggak percaya nih ya, mana ada hantu luar negeri sama hantu Indonesia beda-beda. Masa iya? Itu nggak masuk di akal. Ya Allah, hantu di luar negeri kayaknya kaya-kaya dah, pakai jas. Masa nggak? Hantu di Indonesia, ya ampun kesianan. Kalau nggak pocong, kalau nggak kuntilanak, kalau nggak sundel bolong. Masya Allah. Jadi nggak ada tuh Ustazah, nggak ada tuh hantu-hantuan, nggak ada. Sianan banget sih, sekalinya jadi suster ngesot. Itu ya, abstrak banget tuh, absurd banget tuh. Udahlah jadi suster kan mestinya satset ngesot coba. Yang punya ide itu loh, bikin hantu suster ngesot tuh siapa gitu. Bener-bener dah. Berarti nggak ada nih Ustazah, hantu itu nggak ada, makhluk lain kayak gitu-gitu nggak ada. Ada. Makhluk lain itu ada, namanya jin. Emang suka gangguin orang? Kalau jin emang suka gangguin orang, suka iseng. Ya, itu yang biasanya suka nakut-nakutin apa gitu, nyerupain kayak manggil gitu kan. Padahal enggak gitu, atau bikin takut lah gitu. Kalau waktu gelap-gelap gitu, ntar dia iseng pintu dibuka sendiri, ditutup sendiri, itu emang beneran ada itu. Namanya jin, teman-teman saya sekalian. Tapi saya kasih tahu nih ya, biar teman-teman nggak takut. Orang kalau bisa ngelihat jin itu, gini nih, jin itu kalau sampai nyerupain orang atau dia gangguin orang, itu biasanya jin yang sedang bermasalah. Jin yang lagi stres gitu, jin lagi galau tuh. Jadi dia kalau gabut, kalau stres, kalau galau kayak gitu tuh, deketin orang gitu, dia kayak ngerasa gua nggak diterima nih di kalangan jin, coba cari temen dari kalangan manusia gitu. Ini beneran ini wawancara dengan jin nih. Maksudnya saya baca wawancara dengan jin tuh seperti itu. Jadi kalian kalau dideketin sama jin, daripada ketakutan, mendingan kamu tanya, lo lagi ada masalah apa? Yo, ada penampakan gitu kan. Daripada kamu ngibrit, mendingan kamu tanya, jin, lagi ada apa ente? Sini cerita sini.
Gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya arwah penasaran gentayangan tuh nggak ada, teman-teman, nggak ada. Udah percaya saya pokoknya. Nah itu, kita kemudian di dalam kubur tuh dibangkitkan. Dah pada saat itulah datang malaikat Mungkar Nakir. Dulunya malaikat Mungkar Nakir tuh kabarnya, ini saya sampaikan apa yang saya dapat ya, apa yang saya terima dari para guru-guru saya. Ini saya dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dulunya kabarnya malaikat Mungkar Nakir itu tidak ada perbedaan antara datang kepada orang yang mulia dengan datang kepada orang yang nggak mulia gitu, yang taat ataupun yang maksiat, yang benar ataupun yang durhaka. Itu teman-teman saya sekalian gak ada perbedaannya, sama-sama menyeramkan, matanya tuh nyamber kayak kilat gitu, bikin takut. Mukanya itu memang mengerikan, pegang gadah itu udah pasti. Itu standar SOP-nya para malaikat tuh. Iya, aturannya tuh memang selalu datang kayak begitu gitu. Kemudian dia akan bertanya, man rabbuka, gitu kan. Itu akan membawa pertanyaan-pertanyaan yang memang juga udah standar itu. Pertanyaan mereka memang standar juga, teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya malaikat tuh, saya mau kreatif, nih kayaknya pertanyaannya nih agak perlu dimodifikasi. Nggak ada. Malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya akan mengerjakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ini yang pernah disampaikan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Nabi gini, ya Umar, kaifa bika bimalakain? Wahai Umar, bagaimana nanti kamu kalau ngadepin dua malaikat? Mata mereka seperti kilat menyambar, suara mereka seperti guntur yang menggelegar, dan kamu akan ditanya, man rabbuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Kasih tahu sama Nabi Muhammad pertanyaan-pertanyaan adab kubur itu seperti apa. Sayyidina Umar balik tanya sama Nabi Muhammad, Rasulullah, mohon maaf nih Rasul, apakah hari itu saya punya hati yang ini juga? Hari saya dalam kubur tuh hati saya yang ini apa bukan Rasul? Perasaan saya, jiwa saya yang ini apa yang lain? Oke, kalau badan saya nggak peduli, tapi rasa hati saya itu rasa hati yang ini apa yang bukan? Kata Nabi Muhammad, yang itu wahai Umar. Hatimu kamu bawa yang itu. Yang sekarang kamu bawa ini hatinya. Perasaan kamu tuh ini juga nih yang akan nantinya jawabin pertanyaan Mungkar Nakir. Katanya Sayyidina Umar, idan akfi syarrahuma. Ya Rasulullah, kalau saya bawa hati yang sama juga kayak sekarang, idan akfi syarrahuma, saya akan bisa menghadapi keduanya. Kalau hati saya yang ini Rasulullah, nggak apa-apa, aman berarti saya. Kalau saya tidak menjadi orang lain, nggak apa-apa Rasulullah, saya akan aman, saya akan bisa menghadapi keduanya. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Umar meninggal dunia. Tentu beberapa tahun sesudah wafatnya baginda Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidina Umar kan meninggal juga. Nah, sesudah berapa lama dari Sayyidina Umar meninggal, ada salah satu dari orang yang waktu Nabi Muhammad nanya pertanyaan yang itu tadi tuh, itu dia hadir di situ. Dia ada di situ waktu Nabi Muhammad nanya, kaifa bika ya Umar bimalaken dan lain sebagainya itu ya tadi itu ya. Dia ngimpiin Sayyidina Umar sesudah Sayyidina Umar meninggal. Jadi nanyalah dia, bagaimana keadaanmu wahai Umar ketika engkau ditanya sama dua malaikat seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Umar, bener banget tuh yang diceritain Nabi. Saya didatangi dua malaikat. Dua malaikat tersebut matanya seperti kilat menyambar, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Dia kemudian bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Aku pun menjawab, Rabbi Rabbukuma, bukankah Tuhan kita sama? Sayyidina Umar ngide-ngide jawabnya.
Maksudnya kayak punya ide sendiri gitu buat jawab pertanyaannya. Sayyidina Umar nggak bilang Rabbi Allah gitu ya, Tuhan saya Allah. Enggak. Ditanya balik sama Sayyidina Umar, bukannya Tuhan kita sama? Emang Tuhan ente berdua siapa coba? Malaikatnya tinggal yang tole-tolehan. Nih kok jawabnya nggak standar nih ya? Ya tapi bener gitu kan. Tanya lagi sama malaikat, ma imamuka, apa imam kamu dalam kehidupan? Jawabannya kan Al-Quran tuh. Makanya jangan jauh-jauh hidup dari Al-Quran teman-teman. Takutnya nggak bisa jawab kalau ditanya ma imamuka. Akhirnya ditanya, ma imamuka, apa imam kamu? Dijawab sama Sayyidina Umar, imam aku mak, bukankah imam saya adalah imam kalian berdua juga? Apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Oh iya, teman-teman. Jadi pertanyaan di akhirat nanti, di kubur nanti, itu bukan siapa nabimu. Enggak, tuh salah. Salah. Kalau kamu diajarinya dari kecil, pertanyaannya nanti siapa nabimu? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Itu enggak tuh. Pertanyaannya bukan siapakah nabimu, teman-teman. Bukan. Hati-hati nih. Ini pertanyaannya menjebak nih. Bukan siapakah nabimu. Akan tetapi pertanyaannya nanti adalah, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad bin Abdullah? Apa pendapatmu tentang Muhammad bin Abdullah? Itu hanya orang-orang yang waktu hidup di dunia punya cinta sama Nabi Muhammad yang bisa jawab pertanyaan mungkar nakir saat tersebut. Karena kalau misalnya orang itu nggak punya cinta sama Nabi, biasa-biasa aja, diceritain tentang Nabi biasa-biasa aja, disebutin nama Nabi Muhammad biasa aja, waktu hidup di dunia jarang-jarang, hampir nggak pernah sholawatan sama Nabi Muhammad, apalagi hadir di majelis-majelis maulid, dia kata bid'ah, dia kata nggak sesuai sunnah, dia kata segala macem. Padahal kalau bicara sunnah, yang dimaksud sunnah adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnah itu artinya jalan hidup. Yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kalau orang hidup nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, ketika ditanya apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad, dia akan balik nanya, Muhammad yang mana nih? Dia bingung Muhammad yang mana, sebab di hatinya sama aja baginya antara Muhammad tetangga belakang rumah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting bolak-balik saya bilang, di mana-mana saya bilang, jangan pernah berani mati nggak bawa cinta sama Nabi. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Kamu bisa tertolak bahkan dari sejak hari pertama masuk dalam alam kubur. Hati-hati. Urusannya berat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi Sayyidina Umar ditanya dong, apa pendapatmu tentang seseorang bernama Muhammad? Sama Sayyidina Umar ditanyain, pendapat kalian berdua apa Anda? Pendapat saya sama pendapat kalian berdua. Menurut kalian berdua, Nabi kita Muhammad siapa? Nabi kan? Sama. Guru saya, Hubaba Nur, pernah nyampein sesuatu yang bikin saya, ya Allah, serem banget gitu. Hubaba Nur bilang, hati-hati hatimu jangan pernah benci sama siapapun orang mukmin. Hati-hati. Hati kamu jangan pernah benci sama siapapun dari orang mukmin. Kamu jangan dah punya rasa benci sama siapapun. Mau dia ngapain aja di dalam hidup kamu, belajar buat maafin. Belajar buat maafin. Ingat, gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi kamu mau disakitin kayak apa, kamu mau ditipu, kamu mau dikatain, kamu mau dibully, kamu mau diapain aja,
sama orang mukmin di atas muka bumi ini, jangan simpan dendam dalam hati kepadanya. Maafin. Kenapa gitu? Karena gini nih teman-teman. Dalam alam kubur tuh ada satu pertanyaan, man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu? Jawaban benernya adalah al-mu'minuna ikhwani. Orang mukmin semuanya saudara-saudara saya. Jadi jawabannya tuh bukan siapa saudara-saudara kamu? Kami 5 bersaudara. Kakak yang pertama namanya si ini, nggak gitu. Itu salah kamu tuh bakalannya. Saudaraku sekalian, jadi jawabannya adalah al-mu'minuna ikhwani. Orang mukmin adalah saudara-saudaraku. Kata Baba Nur, khawatir kalau kamu ada benci di hatinya, alasanmu untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kenapa gitu? Karena seolah-olah tuh kamu kan mau bilang semua orang mukmin saudara-saudara saya. Si orang yang tadi kamu benci, yang kamu nggak bisa maafin tuh, dia akan bilang, siapa yang bilang? Buktinya saya orang mukmin tapi kamu benci sama saya, kamu nggak nganggep saya saudara, kamu nganggep saya musuh. Enggak, kamu bohong. Kamu nggak bisa bilang al-mu'minuna ikhwani sebab kamu tidak menganggap saya, padahal saya orang mukmin, kamu tidak pernah menganggap saya saudara. Hati-hati. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang membuatmu tidak dapat menjawab pertanyaan mungkar nakir. Dijahatin sama orang udah aja, maafin. Biar kata gimana dia saudara saya. Kan begitu? Biar kata gimana adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hati dia. Kalau ngelihat orang macem-macem didoain aja. Ya Allah, ampuni dia, ampuni saya. Udah gitu aja. Ngelihat orang pakaiannya terbuka, dia tetap saudara kita. Kalau kita punya saudara ada yang pakaiannya terbuka, kamu ngapain? Kamu akan doain kan? Iya nggak? Kamu punya adik pakaiannya terbuka, kamu nasehatin atau sekurangnya kamu doain, gitu. Maka demikian pula kalau ada orang berbuat maksiat, ada orang ngerjain ini itu segala macam, doain aja. Dan minta pada Allah, ya Allah ampunilah dosanya, ampunilah dosa saya ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya. Apalagi bulan Rajab seperti ini ya, mesti banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalian, ini yang seru Sayyidah Robiah Adawiyah dengan malaikat mungkar nakir. Tahu kan siapa Robiah Adawiyah? Itu orang hatinya penuh cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Robiah Adawiyah itu, Bu, cinta sama Allah yang cinta banget gitu. Cinta banget sama Allah. Dia tuh dari cintanya sama Allah, nih kalau Habib Ali Habsyi nyampe ke Allah lewat jalan cinta kepada Nabi Muhammad, gitu kan ya. Robiah Adawiyah ini juga sama, masuk ke hadirat Allah sampai wusul, sampai futuh, sampai nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi waliyah min auliyaillah, jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala lewat jalur cinta kepada Allah. Cinta banget sama Allah, cinta banget sama Allah. Makanya Robiah Adawiyah dia apa-apain nggak apa-apa, semuanya dari Allah. Dikasih sakit, Robiah Adawiyah sakit nih, sampai ditengokin orang. Tanyain, Robiah, kamu kan doanya mustajab, tinggal doa aja, minta sama Allah, ya Allah, saya sakit sembuhin saya ya Allah. Kamu akan diijabah sama Allah doanya. Kata Robiah Adawiyah, enggak malu. Malu gimana Robiah? Iya malu, baru bentaran soalnya, ntar aja. Kalau saya sakitnya udah lebih panjang daripada sehatnya, saya akan minta sama Allah biar dikasih sembuh. Tapi selagi
sakit saya masih lebih pendek daripada masa sehat saya masih malu untuk minta sama Allah dikasih kesembuhan. Jadi Robiah nih pokoknya apaan ingat Allah terus, nggak pernah lupa sama Allah dan cinta sama Allah. Sampai Robiah berani bilang kayak begini. Nah kalau kita jangan berani ngomong kayak begitu. Robiah aja nggak apa-apa, kita mah jangan. Kata Robiah gini, ya Allah, kalau engkau lihat saya ibadah cuman karena kepengen surga, jangan masukin saya ke surga. Ya Allah, kalau engkau lihat saya ibadah hanya karena takut neraka, masukin saya ke dalam neraka. Ya Allah, engkau tahu saya ibadah nggak karena takut surga, nggak karena takut neraka, nggak karena kepengen surga, akan tetapi karena mencintaimu, jangan halangkan saya dari perjumpaan denganmu ya Allah. Orang kalau cinta kan ngarepnya ketemu. Jadi Robiah bilang, saya ini ibadah karena cinta padamu ya Allah. Jadi balasannya juga pertemuan denganmu. Gitu kata Robiah. Ya, kalau kita takutnya kalau ngomong kayak begitu, ya Allah kalau engkau tahu saya ibadah karena takut neraka, masukin saya ke neraka. Takutnya dimasukin beneran. Masya Allah, jangan dah pokoknya kita jangan berani nyebut kayak yang sebut sama Sayyidah Robiah. Ini teman-teman cinta mati, cinta banget sama Allah. Sampai isi hidupnya tuh sholat, zikrullah, baca Quran, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sebab saat-saat ibadah kan bersama dengan Allah. Sampai dikabarkan Robiah Adawiyah tuh kalau malam punya 1000 rakaat. 1000 rakaat kalau malam. Kalau siang dia bikin kuburan, dia baca Quran sampai hatam 1000 kali hataman Quran di kuburnya. Yang dipersiapkan bakalan jadi kuburnya Robiah Adawiyah. Itu teman-teman sekalian kerjaannya Robiah dan berasa nikmat dalam ibadah sampai beliau itu kalau datang subuh sedih. Kata Robiah Muhammad sini, mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri shadiq. Nggak ada yang bikin saya sumpek, nggak ada yang bikin saya sedih selama 40 tahun terakhir masa hidup saya, kecuali terbitnya fajar. Saat datang subuh saya sedih. Ya ampun, udah nggak bisa tahajud lagi nih. Mesti nunggu malam lagi nih mau buat tahajud nih. Ya Allah, lama bener nih nungguin. Kapan nih bisa tahajud lagi? Mesti nunggu berapa jam lagi. Sedih hati Robiah. Ibu-ibu juga ya, kalau datang subuh kan sedih. Kayak perasaan baru tidur udah subuh aja. Ya pokoknya kan sedihnya sama, walaupun beda sebabnya ya. Nah ini teman-teman, Robiah Adawiyah masuk kuburan dong, meninggal. Robiah Adawiyah meninggal. Beberapa lama sudah Robiah Adawiyah meninggal, ada yang ngimpiin Robiah. Dia pun bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Tuan, ya Sayyidah? Bagaimana keadaanmu wahai Sayyidah Robiah Adawiyah ketika kamu ditanya sama malaikat Mungkar Nakir? Kata Robiah Adawiyah, iya tuh aneh banget dah. Kata Robiah nih, kenapa emang? Nah saya kan waktu hidup gak pernah lupa ya sama Allah. Jadi saya ditanya, man rabbuka, nah kan aneh. Nah Allahnya saya gak pernah lupa. Masa saya ditanya Tuhan kamu siapa? Kayak istri nih, luar biasa solehahnya sebagai seorang istri. Misal ada istri teladan banget dah, sayang sama suaminya, cinta sama suaminya, ngurusin suaminya benar-benar. Suaminya tuh pokoknya di atas kepalanya, di atas matanya gitu. Maksudnya itu yang dipikirin itu suaminya terus, apaan semuanya suaminya. Kalau dia keluar ke sini-sini juga dipikirin suaminya terus gitu. Tiba-tiba ada orang nanya kayak begini nih, kamu punya suami? Lah, gimana sih? Saya ini adalah seorang pecinta sejati kepada suami saya. Nah, kok bisa-bisanya kamu nanya saya punya suami? Lah kan aneh, kamu pikir saya ngerjain semuanya buat siapa kalau bukan buat suami saya? Kayak gitu loh. Jadi Robiah ngerasa, ini saya gak pernah lupa sama Allah. Kok saya ditanya man rabbuka? Aneh banget kan?
Man rabbuki, kata malaikat nih, siapa Tuhan kamu? Robi Adawiyah jawabnya kayak gini, wahai malaikat yang diutus oleh Allah, saya minta kepada kalian berdua, kembalilah kepada Dia yang telah mengutus kalian berdua, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, bukankah di antara sekian juta hamba-hambanya ada Robiah yang tidak pernah lupa padanya barang semenit pun juga. Tak mengapa dia memperlakukan aku seperti apapun, tapi masa dia utuskan 2 malaikatnya hanya untuk bertanya kepada saya siapa Tuhan saya? Baiklah kalau gitu Tuhan. Malaikatnya pamitan. Ya Allah. Jadi untuk hamba-hamba tercinta di sisi Allah, itu malaikat mungkar nakir, mereka menghadapinya dengan cara-cara yang luar biasa. Kita yang gak usah mikir-mikir mau ini ya, mau ngide-ngide gitu. Ntar saya gimana yang ngadepin malaikat mungkar nakir ya. Asal bisa jawab aja udah bagus dah. Asal bener jawabannya tuh udah bagus. Karena kadang-kadang nih, Gubernur pernah cerita sama kami. Gubernur, orang-orang tuh kadang-kadang dari paniknya, dari takutnya, ketika didatangi malaikat mungkar nakir, itu dia akan ditanya, man rabbuka gitu kan, siapa Tuhan kamu? Dari takutnya dia jawabnya kayak gini, Tuhanku kalian berdua. Udah takut, panik, salah lagi. Aduh. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya Allah. Allah jadikan kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Nah, abis selesai ditanya sama mungkar nakir, itu nanti ada perhitungan pertama, hisab pertama urusan sholat. Hati-hati. Makanya katanya Nabi Muhammad SAW, awal ma yuhasibuhul insan fi qabri ya sholat. Hitung-hitungan pertama orang masuk kuburan itu perkara sholat. Siapa yang sholatnya didapati sempurna, diterima sholatnya, diterima semua amal ibadah yang lain. Siapa yang didapati sholatnya kurang, sholat fardunya kurang, ditanya dia punya sholat sunnah berapa banyak. Nah, sholat sunnah itu bakal nambel sholat fardunya. Nah, kalau sholat fardunya udahlah nggak bagus gitu ya, kurang-kurang, sholat sunnahnya boro-boro, ada tuh, ruwet tuh urusannya, ruwet. Ruddat bihi sairul amal. Ada banyak diantara hamba-hamba Allah sholatnya ditolak pula lah semua amal ibadah yang lain. Maka emang bener banget sholat itu adalah tiangnya agama. Mesti benar sholatnya nih. Ini bulan Rajab nih, bulan kewajibannya sholat di malam Isra dan Mi'raj. Yuk belajar lagi buat ngebenerin sholat kita. Kalau bisa usahakan ya sebisa yang kita bisa lah ya. Usahakan untuk sholat fardunya dikerjakan dengan berjamaah. Nggak di masjid, nggak di musola, di rumah nggak apa-apa gitu. Berjamaah 2 orang, 3 orang gitu. Ustazah saya tuh kagak ada siapa-siapa dah ustazah. Boleh nggak ustazah? Saya sholat berjamaah sama jin. Jadi saya niatnya nih berjamaah, kan ustazah bilang kan di sekitar kita kan ada jin, ada makhluk-makhluk yang lain gitu kan. Boleh nggak ustazah? Usolni fardol maghribi 3 rakaat mustaqbilal kiblati imamatan lillahi ta'ala. Padahal kagak ada makmumnya nih. Terus nanti saya baca Fatihahnya keras gitu, baca suratnya keras gitu ustazah. Boleh apa enggak? Jangan, kecuali kalau kamu bisa lihat. Kecuali kalau kamu bisa lihat emang ada gitu. Emang ada di belakang kamu nih pada jadi makmum. Karena kamu bisa lihat juga belum tentu dia mau jadi makmum kamu. Takutnya malah dia bilang ente yang jadi makmum sono, yang jadi imam. Takutnya kan gitu. Atau takutnya juga kayak begini nih, pas dia jadi imam gitu kan, pas kamu jadi imam gitu ya, awal-awal kamu lihat masih belum ada nih, tapi kamu maksa aja nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
Amin. Kita aja ntar bubar itu ya. Ya Allah, ya Allah. Jadi gitu, benerin sholat. Nah, abis selesai itu teman-teman, udah perhitungan sholat ini udah mantap, udah bener. Nah, itulah diutuslah orang. Ada yang ke Iliyin, ada yang ke Sijin, gitu ya. Yang di Iliyin itu kumpul tuh, kita bisa ketemu tuh sama orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ketemu tuh kita, bisa saling berziarah. Dan enaknya lagi, yang udah meninggal sama yang hidup banyakan mana? Manusia nih yang udah meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang sama yang hidup yang kamu kenal banyakan mana? Banyakan yang udah meninggal lah. Dari zaman Nabi Adam sama yang kamu kenal sekarang, kan banyakan yang udah meninggal. Jadi tuh, nih saya kasih tahu nih enaknya nih, kalau kita di Iliyin, Allahumma ij'alna minhum, amin. Kalau kita masuk di Iliyin nih, artinya kita sudah ada di alam tempat orang-orang sudah meninggal dunia ada di sana. Kalau kamu adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa ada di Iliyin, kamu bisa datang berziarah, berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Teman-teman saudaraku sekalian, Sayyidah Fatimah udah meninggal dunia. Sayyidah Aisyah udah meninggal dunia. Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia. Sayyidah Aminah sudah meninggal dunia. Para imam-imam kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Ghazali sudah meninggal dunia. Sayyidina Syekh Fahril Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim sudah meninggal dunia. Imamul Haddad sudah meninggal dunia. Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus sudah meninggal dunia. Bahkan baginda kita Nabi besar Muhammad udah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, kalau kamu diterima sama Allah Subhanahu wa taala di Iliyin dan kamu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu adalah manusia yang mulia di sisinya, kamu bisa datang sowan-sowan, berkunjung-kunjung kepada para ulama, kepada perempuan-perempuan soleha. Kenapa gitu? Karena seolah-olah tuh kamu kan mau bilang semua orang mukmin saudara-saudara saya. Si orang yang tadi kamu benci, yang kamu gak bisa maafin tuh, dia akan bilang, siapa yang bilang? Buktinya saya orang mukmin tapi kamu benci sama saya, kamu gak menganggap saya saudara. Kenapa gitu? Karena seolah-olah tuh kamu kan mau bilang semua orang mukmin saudara-saudara saya. Si orang yang tadi kamu benci, yang kamu gak bisa maafin tuh, dia akan bilang, siapa yang bilang? Buktinya saya orang mukmin tapi kamu benci sama saya, kamu gak menganggap saya saudara. Ya, makanya pas dia keluar brojol tuh kan dia nangis tuh. Aduh takut, apaan nih gitu kan. Nangis dia, ketakutan. Tapi pas udah gede-gedean gini, ada gak yang mau balik rahim ibunya? Ih sempit banget ya. Demikian pula kata Nabi Muhammad, gitu. Makanya orang begitu mati kagak ada yang balik lagi. Iya kan? Kagak pernah kan ceritanya. Lah, ente
bukannya udah mati kemarinan? Udah sih kemarin. Terus nggak betah. Dibalik lagi, ya Allah. Nah itu teman-teman saya sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang dibahagiakan dalam alam kubur kita, itu ya. Banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala dari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Terutama sekarang ini nih, kita ada di bulan Rajab, kita mesti banyak-banyak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bahagiakan alam kubur kita, insya Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Ini bulan banyak banget dah diturunin ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangannya antara habis subuh tuh, kalau habis subuh sama habis maghrib, begitu habis selesai salam salat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ufirni warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirni warhamni wa tub alayya. Allahumma ufirni warhamni wa tub alayya. Berapa banyak? 70 kali pagi, 70 kali habis maghrib atau habis isya, gitu ya. Banyak-banyak minta ampunan pada bulan-bulan yang seperti ini. Jadikan sebagai bekal kita untuk menuju kepada alam kubur kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Dijadikan kubur kita berisi dengan kenikmatan-kenikmatan di alam barzah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.